Selamat datang di YouTube channel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Video kali ini akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang salah satu kegiatan di Badan Kesbangpol DIY, yakni pendidikan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34 Ayat 3A, menjelaskan bahwa bantuan keuangan berasal dari APBN atau APBD dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Peraturan pelaksana dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Dijelaskan di pasal 9 ayat 1 bahwa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Lebih lanjut, penjelasan teknis dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dimaknai sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Badan Kesbangpol dalam pendidikan politik merupakan fasilitator dalam proses penyaluran bantuan keuangan partai politik. Banpol yang sudah disalurkan kepada partai politik digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan politik baik bagi kader partai maupun masyarakat. Badan Kesbangpol DIY melalui Subbidang Pendidikan Politik melakukan fasilitasi pendidikan politik baik kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba seperti BEM Universitas, Dharma Wanita, Karang Taruna, dan lain-lain, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Fasilitasi pendidikan politik yang diselenggarakan meliputi konsultasi, koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan materi pendidikan politik. Pendidikan politik dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di Badan Kesbangpol DIY, kegiatan pendidikan politik dilaksanakan oleh seluruh bidang yang ada. Bidang politik dalam negeri menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi kelompok difabel, kelompok perempuan, dan kelompok pemilih pemula di 5 kabupaten kota di DIY. Kegiatan ini melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Selain itu, juga mengundang narasumber dari ormas atau akademisi pemerhati politik. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan kegiatan Sinau Pancasila sebagai upaya untuk memupuk pemahaman mengenai Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan ini dilakukan dengan dialog interaktif di 78 kepanewon atau kementerian di 5 kabupaten kota di DIY, usulan masyarakat, ormas, ormas kepemudaan, dan organisasi politik. Kegiatan ini melibatkan DPRD DIY, Pusat Studi Pancasila di Perguruan Tinggi di DIY, dan TNI Polri. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai Bhinneka Tunggal Ika, Badan Kesbangpol DIY melalui Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi melaksanakan kegiatan sosialisasi kebinekaan dengan dukungan dana keistimewaan. Kegiatan ini dilaksanakan di 60 titik yang tersebar di masing-masing 12 kecamatan
di kabupaten kota seluruh DIY. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 50 peserta dari berbagai unsur seperti tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna, PKK, hingga perangkat desa. Sosialisasi kebinekaan ini melibatkan DPRD DIY dan akademisi lintas universitas sebagai narasumber dalam kegiatan. Lalu, mengapa pendidikan politik ini penting? Melalui pendidikan politik, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Kesadaran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan implikasi besar terhadap kehidupan demokrasi. Kesadaran yang tinggi dapat mendorong partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu. Untuk partai politik, pendidikan politik dapat digunakan sebagai pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.